Kau berkati kami semua ya Tuhan. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kebenaran firman-Mu ya Tuhan, maupun juga kami semua yang hadir, mereka yang hadir di dalam Zoom. Kiranya kami semua boleh diberkati. Sekali lagi urapi hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini ya Tuhan, yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan, sehingga firman yang keluar yang kami sampaikan malam hari ini ya Tuhan, seturut dengan firman-Mu dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Boleh memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami mau belajar sesuatu yang penting, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan mendidik anak di dalam kekristenan sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Dan terima kasih kepada Pak Yabes Marbun selaku gembala daripada GMC, dan juga wakilnya Pak Hindra Kumala yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk membawakan sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Adapun tema yang diberikan kepada saya adalah mendidik anak di dalam Kristen. Dan nats firman Tuhan yang saya pilih terambil dari Efesus 6 ayat 4. Ya, mari kita buka sama-sama Efesus 6 ayat 4. Di sini saya tampilkan dalam dua versi, yaitu versi bahasa Indonesia dan versi aslinya dalam bahasa Yunani. Bukan berarti saya sok Yunani, kebetulan saya lagi buka ini dapat ini, jadi saya menggalinya untuk menampilkannya sebagai kerangka khotbah saya dalam kesempatan malam hari ini. Mari kita baca, saya akan bacakan bagi kita semua. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sedangkan dalam bahasa aslinya dalam bahasa Yunani, kai hoi fateres me par orgisete ta tekna humon ala ektripete uta en paidia kai notesia kurio. Kai ini artinya dan kamu bapak-bapak, me itu artinya tidak, sedangkan par orgisete itu jangan membangkitkan dari kata orgi itu murka atau marah. Ta itu sedangkan tekna itu dari asal teknon, yaitu anak-anak. Humon anak-anakmu jadinya. Allah tetapi ektrepete dari kata trepo yang artinya memberi makan, memberi masukan. Auta. Jadi didiklah mereka. Dan paidia di dalam ajaran dan nasihat, notesia, kurio, Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan tadi, kita melihat bahwa Paulus menekankan kepada bapak-bapak. Mungkin kita semakin bertanya, kenapa hal mendidik anak ini ditekankan atau oleh Paulus ini kepada bapak-bapak? Apakah hanya bapak-bapak yang boleh mendidik anak-anak? Kata ibu-ibu tidak boleh. Mungkin kita sebagian bertanya. Padahal kan kita tahu di dalam kehidupan sehari-hari bukan cuma seorang ayah yang bertugas untuk mendidik dan membesarkan anak-anak yang dipercayakan Tuhan. Tapi kenapa Paulus menekankan di sini di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca tadi di Efesus 6 ayat 4. Penekannya itu bapak-bapak atau seorang ayah. Ini tidak lain karena kita mengenal tradisi atau adat Yahudi, yaitu menekankan adat patriarki atau patrilineal, yaitu menekankan peranan laki-laki atau bapak, sehingga tidak heran di banyak ayat-ayat baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru yang menekankan peranan bapak atau ayah di dalam mendidik anak. Bukan berarti kita mengesampingkan peranan ibu, kecuali bagaimana kalau ibu yang mendidik, kecuali si ayah tidak berfungsi atau tidak menjalankan fungsi atau peranannya sebagai ayah,
sebagai figur yang dipercaya Tuhan untuk mendidik dan membesarkan anak, dia tidak menjalankan fungsi dengan baik, maka peranan itulah baru diambil alih oleh sang ibu. Atau bisa juga mereka bekerja sama satu sama lain, saling mendukung, saling melengkapi. Atau sebaliknya, kalau keluarga itu sudah ditinggalkan, sudah tidak memiliki ayah lagi karena ayahnya sudah meninggal dunia, ya peran itu pasti dijalankan atau diambil alih oleh seorang ibu. Sedangkan di sini penekanannya Paulus kepada bapak-bapak, karena dia juga berkiblat di dalam perjanjian lama banyak ayat-ayat yang menekankan peranan ayah. Salah satunya terdapat di dalam Amsal 4 ayat 1 sampai 4 yang saya akan baca. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah. Di sini sengaja saya garis bawahi seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, di sini yang berbicara itu seorang laki-laki atau seorang ayah, ketika dia tinggal di rumah ayahnya sebagai anak dan sebagai anak tunggal, aku mendapat petunjuk dari ayahku. Biarlah hatimu memegang perkataanku, berpegang pada petunjuk, maka engkau akan hidup. Jadi di sini peranan ayah ditonjolkan untuk mendidik, mengajarkan sesuatu kepada anaknya. Untuk jadi peran seorang orang tua dalam hal ini seorang ayah, bukan cuma membesarkan atau memberi nafkah, memberikan makanan jasmani, tapi juga makanan rohani, khususnya di dalam nasihat firman Tuhan seperti yang kita baca di dalam Efesus 6 ayat 4 tadi. Dan satu alasan lagi kenapa Paulus menekankan di dalam ayat Efesus 6 ayat 4 tadi, bapak-bapak, dia memberi penekanan, hai bapak-bapak, karena pada masa atau zaman Paulus, seorang ayah itu memiliki kuasa atau otoritas tertinggi atas keluarga. Jika ada seorang anak lahir di dalam suatu keluarga berkebangsaan Romawi, kita tahu waktu itu pada zaman Paulus, Israel atau Yahudi dikuasai atau dijajah oleh bangsa Romawi, sehingga kebiasaan bangsa Romawi begitu kental, bahkan sampai diteruskan pada zaman Yunani yang menguasai setelah mengalahkan Romawi. Jadi peranan ayah itu otoritasnya sangat powerful, sehingga benar-benar istilahnya memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Makanya jika seorang anak dilahirkan di dalam keluarga seorang Romawi, jika anak itu baru lahir, dia langsung akan diperhadapkan atau diperlihatkan, diletakkan di hadapan ayahnya untuk dipertimbangkan apakah anak ini layak untuk masuk di dalam keluarga itu, di dalam silsilah atau kalau di kita di dalam kartu keluarga itu. Jika ayahnya bersedia mengangkat anak itu, bayinya itu diangkat atau ditimbang, maka artinya anak itu diterima, boleh menjadi anggota keluarga daripada keluarga itu. Tapi sebaliknya, jika ketika diperlihatkan bayi yang baru lahir itu di hadapan ayahnya segan atau tidak sudi untuk mau mengangkat anak itu sama artinya anak itu sudah ditolak keberadaannya. Jadi anak itu bukan saja cuma ditolak, bahkan anak itu boleh dijual, diberikan kepada orang lain, atau bahkan dibuang ke hutan atau kemanapun sampai dia meninggal. Dan mungkin kita mendengar kok kejam sekali, tapi memang kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang istilahnya lazim ditemui, sah-sah saja, tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar. Itu jadi menurut itu boleh-boleh saja, sah-sah saja pada zaman itu. Jadi disitulah peranan seorang ayah. Nah, di dalam pembacaan tadi kita juga membaca katanya seorang ayah didiklah. Itu dari kata notesia. Yang kita baca sebelumnya. Sini notesia. Notesia itu artinya merupakan kata kerja dalam bahasa Yunani yang merupakan penggabungan
dari kata benda nous atau pikiran atau hati, dan titami atau yang artinya memasukkan sesuatu atau melakukan deposito atau membekali. Membekali apa? Membekali ke dalam pikiran anak-anak yang yang dipercayakan Tuhan kepada kita dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya di sini kan didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi didiklah mereka artinya membekali anak itu, mendidik dengan bukan cuma mendidik, bukan artinya cuma memberikan nasihat, tapi juga membekali, memasukkan sesuatu ke dalam pikiran, ke dalam hati anak itu. Kebenaran firman Tuhan, ajaran firman Tuhan. Ini juga tidak sejalan dengan apa yang digambarkan di dalam Perjanjian Lama, yaitu Ulangan 6 ayat 7. Yaitu apa yang dinyatakan di dalam Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Inilah, makanya tidak heran bangsa Yahudi begitu maju. Bahkan orang-orang Yahudi, karena menjadi orang-orang termasuk dalam daftar orang terkaya di dunia. Karena mereka dari sejak kecil menanamkan, mendidik anak-anak mereka dalam nasihat dan kebenaran firman Tuhan. Makanya mereka menjadi bangsa yang maju. Kita pun di sini sebagai orang tua, saya pun mulai belajar. Bukan berarti saya mengajarkan di sini membawakan firman ini terus terang agak dilema juga saya membawakan ini. Karena terus terang saya juga belum secara penuh, belum mengajarkan berulang-ulang kepada anak saya, tapi saya mencobanya di dalam kehidupan saya sehari-hari. Kalau kebetulan anak saya lagi mau tidur, kebetulan dia kalau lagi biasa kan dia nggak sempat untuk bertanya atau ngobrol karena mau bikin PR lah atau mau main game apa, tapi pada saat lagi mau tidur justru malah dia bertanya. Nah, itulah kesempatan saya menjelaskan, istilahnya menjawab dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya kita sebagai orang tua perlunya kita untuk membaca firman Tuhan itulah gunanya. Kenapa kita harus membaca firman? Karena kalau kita sendiri saja nggak ada gudang persenjataan misalnya dengan dibekali dengan firman Tuhan yang kita baca, bagaimana kita mau mengajarkan anak kita kebenaran firman Tuhan, sedangkan kita sendiri aja kosong perbendaraan firman Tuhannya. Bagaimana kita mau mengajarkan kepada anak kita kebenaran firman Tuhan? Tapi kalau kita sudah dibekali, kita bisa, kalau begini jangan, kalau begini. Makanya firman Tuhan itulah yang seperti yang kita baca tadi di dalam Amsal 4 ayat, ketika engkau mengikuti petunjukku, katanya, engkau akan hidup. Kenapa akan hidup? Karena belum lama saya dapat video, mungkin sebagian dari kita ada yang pernah menonton atau belum, nggak tahu dah. Anak-anak yang di Singapura, ada satu anak yang bukan cuma dibully, bahkan disiksa habis-habisan sampai sama teman-temannya. Jadi dengan firman Tuhan tersebut, kita menjaga atau melindungi, memberikan perisai perlindungan supaya anak kita bukan saja tidak terseret oleh pergaulan bebas atau pergaulan yang dapat menyeret dia ke dalam hal perbuatan-perbuatan yang negatif, bahkan melanggar firman Tuhan, tapi juga dia mempunyai hati nurani. Jadi nanti hati nurani akan berbicara, firman itu yang akan berbicara bahwa hal ini tidak boleh dilakukan, tidak boleh. Walaupun mungkin teman baik yang mengajak, karena kita sebagai orang tua tidak bisa mengawasi anak kita terus. Mungkin di rumah aja kita, kalau dia mau sembunyi-sembunyi, istilah melakukan perbuatan yang negatif, kita masih bisa kecolongan. Apalagi kalau ketika dia sedang keluar, mungkin dia bermain ke rumah teman, atau dibilang alasannya mau belajar bersama, atau juga mau kerja kelompok, atau mungkin ada
kemarin kayak ini buka puasa bersama atau apa, kita kan nggak tahu. Ya kita hanya percaya saja. Bahwa sebagai orang tua kita percaya. Tapi dengan kita membekali anak kita dengan kebenaran firman Tuhan, kita percaya ada koridor, ada suatu lorong yang dia akan lewati, tidak akan bergeser, ada trek atau lintasan yang kita harapkan, mudah-mudahan itu yang menjaga dia agar dia tidak terseret akan pergaulan-pergaulan yang buruk yang dapat menyeret dia kepada Nah, ini tadi yang penjelasan saya. Kata nasihat berasal dari kata Yunani notesia yang merupakan penggabungan dari kata nous, pikiran, hati, dan titami yang disebut memasukkan sesuatu. Di sebelumnya juga ada kata ektrepete. Kalau kita baca ektrepete di atas, ektrepete ini di sini ektrepete auta. Sini ektrepete berasal dari kata dasar trepo yang artinya menumbuhkan atau memberi makan. Seperti yang telah saya sebutkan di atas, kita sebagai orang tua bukan saja bertugas untuk memberikan, menumbuh besarkan anak kita, tapi juga dalam arti memberi makanan baik makanan jasmani, tapi juga makanan rohani. Karena tidak cukup makanan jasmani. Mungkin kita pikir, kita sudah bekerja keras, tiap pagi, siang, malam, kita sudah mencukupi anak kita mungkin dengan sekolah yang bagus, dengan peralatan apa yang pokoknya yang bagus-bagus. Kita pikir sudah cukup. Dia pada saat ulang tahun kita kasih hadiah yang ini. Kita pikir, wah itu apalagi yang kurang. Tapi ternyata itu saja tidak cukup. Ada hal-hal rohani yang perlu kita beri makan, yang perlu kita masukkan ke dalam pikiran mereka, yang akan melindungi mereka. Itulah hal-hal rohani itu yang akan membentengi mereka. Sebagaimana firman Tuhan juga berkata, bahwa manusia hidup bukan karena roti saja, tapi oleh setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi firman itu yang akan melindungi, akan berbicara ketika mereka akan mengambil suatu keputusan penting, baik mengenai yang baik atau yang buruk. Mungkin mereka tidak bisa saat itu tidak bisa bertanya kepada siapa-siapa atau nuraninya. Biar Roh Kudus yang berbicara melalui kebenaran firman yang kita berikan, kita berikan asupan makanan melalui firman, makanan rohani itulah yang akan membentengi dia, yang akan melindungi dia, mengarahkan dia untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran penting di dalam mendidik anak sesuai dengan Efesus 6 ayat 4. Di samping kita memberikan makanan rohani, yaitu nasihat dan kebenaran firman Tuhan, kita juga perlu mendisiplin, bahkan kalau perlu menghukum anak kita. Ini juga berasal dari kata didiklah, yang berasal dari kata eunepedia, yang artinya kita dalam lingkup yang sempit, mungkin dalam lingkup yang luas, menyakup semua tindakan yang perlu dilakukan oleh orang tua untuk mengajar atau mungkin kita pikir kita cukup udah membekali firman Tuhan saja anak kita, tapi ternyata menurut kebenaran firman Tuhan Efesus ini tidak cukup kita hanya menjejali mereka, tapi ada saatnya kita harus melakukan tindakan mendisiplin mereka. Karena sebagaimana suatu negara ada peraturan, suatu masyarakat ada peraturan, di dalam satu keluarga pun ada peraturan. Jika peraturan yang kita tetapkan sebagai orang tua kepada anak-anak kita, yang supaya mereka jangan istilahnya tersesat atau melakukan hal-hal yang dapat melanggar norma-norma, baik norma kehidupan, norma di dalam masyarakat, itu ada kita tentukan batasan-batasan yang tidak boleh mereka langgar. Jika mereka langgar itulah saatnya kita harus mendisiplinkan mereka. Dan bahkan kalau perlu harus menghukum mereka. Tapi menghukum di sini dalam arti menghukum dalam batas-batas kewajaran.
bukan dengan menghukum dengan membabi buta, dengan segenap emosi, sehingga akhirnya kita menyesal. Misalnya dengan melampiaskan, mungkin karena kita stres dengan banyak persoalan, tanpa sadar kita melampiaskan stres kita itu pada saat menghukum anak kita, yang akhirnya kita sesali di kemudian hari. Jangan sampai itu. Justru kita harus mendisiplin gunanya supaya mereka ke arah yang lebih baik. Kata Pais ini juga terdapat di dalam Ibrani 5, Ibrani 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan saja di sini menghajar orang yang dikasihinya. Bukan berarti, wah berarti Tuhan kejam dong, main hajar-hajar. Justru hajar itu untuk supaya meluruskan. Ibaratnya kalau kawat, kalau sudah bengkok, kita nggak luruskan, dia akan sulit, semakin bengkok, semakin. Kalau dari kecil kita sudah tidak melakukan disiplin, semakin besar itu sudah semakin sulit dibenar, sudah semakin, ibaratnya kebiasaannya sudah menjadi begitu kuat, sudah mengakar kuat, jadi sukar untuk diluruskan, didisiplinkan lagi. Justru saatnya kita harus disiplinkan, supaya dengan demikian bukan saja mereka terhindar dari tersesat salah jalan, tapi juga menghindarkan dia dari kematian. Itu yang dikatakan oleh Amsal 23 ayat 13. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Mungkin kita pikir, kok ayatnya nggak salah? Kenapa kok cuman menolak kita mendidik ayat bisa menyebabkan kematian kepada anak kita, menyelamatkannya dia dari dunia orang mati? Mungkin sebagian dari kita, sebagian besar dari kita pernah membaca ayat firman Tuhan yang bercerita tentang Imam Eli yang mempunyai 2 anak, yaitu Hofni dan Pinehas. Imam Eli adalah imam yang mendidik, yaitu Nabi Samuel, ketika Nabi Samuel dititipkan oleh ibunya untuk memenuhi kaul ibunya. Ketika dia belum punya anak, akhirnya dia berkaul kepada Tuhan, bernazar. Jika dia punya anak, dia akan serahkan untuk melayani Tuhan. Nah, dititipkan kepada Imam Eli. Tapi sayangnya Imam Eli tidak mendidik atau mendisiplinkan anaknya dengan baik. Ketika umat Israel menyerahkan lemak untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran bagi Tuhan, mereka malah memaksa untuk mengambil bagian itu yang sebenarnya bukan bagian atau jatah mereka. Bukan itu saja, kelakuan mereka benar-benar mencoreng nama baik daripada Imam Eli. Mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Dan ketika hal itu terdengar oleh Imam Eli hanya berani menegur, tidak mengambil tindakan mendisiplinkan, bahkan menghukum kedua anaknya, yaitu Hofni dan Pinehas. Oleh karena itulah akhirnya Tuhan murka dan menurunkan hukuman yang disampaikan kepada Samuel, yang kemudian menjadi Nabi Samuel. Makanya dia katakan kepada Samuel, pada waktu itu aku akan mendekati kepada Eli, maksud Imam Eli, segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir, sebab telah kuberitakan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Di sini hukuman Tuhan bukan saja akhirnya kedua anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, menemui kematian, tewas di medan perang ketika tabut Allah direbut oleh bangsa Filistin, karena umat Israel dikalahkan oleh bangsa Filistin. Tapi juga Imam Eli karena terkejut mendengar bahwa tabut Allah sudah direbut, dia akhirnya mati terjengkang. Bukan itu saja, bahkan Tuhan menghukum bahwa tidak ada
seorang kakek di dalam keturunan daripada Imam Eli. Dan kalau kita baca di ayat selanjutnya memang terbukti bahwa tidak ada satupun keturunan daripada Imam Eli yang menjadi kakek. Karena Tuhan menggenapi apa yang menjadi rancangan atau ketetapannya. Dalam hal mendidik anak juga pernah saya baca kesaksian seorang hamba Tuhan, katanya waktu dia lagi pelayanan ke LP. Suatu kali dia terkejut. Kok dia bilang menemui anak remaja sekitar umur 11-12 tahun. Kok bisa meringkuk di penjara di bagian kriminal, katanya. Padahal mestinya, kenapa kok bisa begini, katanya. Padahal kelihatannya dia anak Tuhan. Kok bisa terdampar di situ? Sampai akhirnya dia pengen tahu hamba Tuhan ini. Dia datangi anak remaja itu. Dia tanya, "Dek, kenapa kamu kok bisa terdampar di tempat ini? Bisa meringkuk di penjara yang seharusnya bukan yang tempat yang layak buat kamu," katanya. Dia bilang, "Ini semua karena kesalahan ayahku." Lah, kenapa emang ayahmu berbuat apa kepada kamu kok? Kamu tuduh ayahmu yang berbuat salah. Ketahuilah pendeta, katanya, dulu ketika saya masih kecil, saya sering melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang kecil-kecil seperti mencuri mangga tetangga, terus yang mencuri uang teman saya, mencuri uang tetangga. Tapi orang tua saya bukan saja tidak menegur, bahkan menghukum saya. Malah dia bilang, kalau ada orang bilang, ya biasa anak laki mah kalau nakal sedikit, katanya, itu sudah biasa anak laki. Jadi akhirnya saya pikir itu merupakan, wah nggak apa-apa kali. Akhirnya dari situ berkembang. Saya semakin lama, semakin kejahatan saya semakin meningkat. Sampai akhirnya saya tertangkap dan harus meringkuk di penjara ini. Coba kalau hari itu papaku atau ayahku mau bertindak tegas, mau mendisiplinkan aku, mau menghukum aku, mungkin aku tidak akan terdampar atau meringkuk di penjara ini. Mungkin kita juga pikir, mas, nggak adil dong, masa anak yang salah orang tua yang disalahkan. Tapi memang begitulah, kita sebagai orang tua, kita harus diberi tanggung jawab untuk memenuhi apa yang Tuhan tegaskan. Dan kebenaran yang ketiga yaitu kita tidak membangkitkan kemarahan. Yang tadi orgisete, tidak membangkitkan kemarahan atau menyakiti hati anak-anak kita sehingga timbul akar kepahitan atau dendam. Mungkin kita bertanya, bagaimana kita sebagai orang tua menimbulkan kepahitan atau menyakiti menimbulkan kemarahan di dalam hati anak-anak kita, bahkan sampai menimbulkan dendam. Banyak mungkin kita ketika melakukan pilih kasih kepada anak kita yang mungkin yang terhadap anak perempuan kita membeda-bedakan terhadap anak laki, atau mungkin yang sesuai dengan yang menuruti hobi kita atau kemauan kita ini, atau juga bisa juga karena kita tidak menepati apa yang kita omongin, janji-janji kita, akhirnya menimbulkan kemarahan. Bosen deh. Makanya jangan salahkan anak kita kalau suatu saat dia pergi dengan teman-teman, karena kita selalu tidak ada waktu karena sibuk mencari uang, mencari pekerjaan. Nah, ini ada kesaksian juga dari seorang penulis. Dia tanya kepada seorang anak hamba Tuhan, katanya, wah, kamu bangga dong sebagai anak hamba Tuhan, apalagi papa kamu kan hamba Tuhan terkenal, ini di luar negeri ceritanya. Katanya hamba Tuhan yang terkenal, dikenal banyak orang, mestinya kamu bangga dong. Apaan bangga, katanya. Saya tidak bangga, malah aku benci kepada ayahku. Nah, kenapa, katanya? Memang kuakui papaku hebat di dalam pelayanan, banyak memenangkan jiwa di luar sana. Tapi ada satu hal yang orang tidak ketahui, katanya. Karena terlalu sibuk di dalam pelayanan, rumah tangga tidak terurus, katanya. Papaku hanya pulang malam, pagi sudah berangkat lagi. Tidak sempat kami berkomunikasi. Jadi tidak ada komunikasi antara kami. Jadi kalau pada saat kami mau
kami sebagai anak-anak mau curhat kepada ayah kami? Tidak ada. Kadang-kadang saya sedih katanya dengan dan iri kepada orang lain yang bisa pergi bersama orang tuanya, bisa jalan-jalan bersama, bisa curhat, belajar bersama. Sedangkan kami, di mana ayah kami ketika kami membutuhkan curahan, mau mendengarkan keluhan kami? Di mana ayah kami ketika kami sakit? Di mana ayah kami ketika kami membutuhkan topangan, doanya? Ayah kami giat mendoakan orang, tapi ketika keluarganya sendiri mereka tidak ada untuk mendoakan kami. Selain itu, yang menimbulkan kepahitan ada juga karena kita sebagai orang tua memaksakan keinginan kita atau impian kita mungkin yang tertunda. Mungkin kita punya impian menjadi dokter atau menjadi perenang, menjadi orang yang hebat, tapi kita tidak kesampaian, tapi tanpa sadar kita memaksakan impian kita yang tidak kesampaian itu kepada anak kita. Seperti yang terjadi pada Greg Louganis, pemenang medali emas Olimpik Seoul 1988. Dia dipaksa papanya. Papanya bermimpi di suatu saat memiliki bangga mempunyai anak yang memenangkan medali emas Olimpiade. Karena selama hidupnya papanya belum pernah mendapatkan itu. Dia ingin anak melalui anaknya dia namanya juga terangkat. Makanya pada saat anaknya latihan dia selalu memperhatikan. Tapi suatu kali anaknya ingin loncat dari untuk renang loncat indah dari ketinggian. Anak itu waktu itu masih Greg Louganis, masih umurnya masih muda. Dia takut. Akhirnya membatalkan. Kata pelatih ya udah besok. Tapi papanya dia dengar gitu, dia langsung melotot. Dan pada saat di rumah, dia lampiaskan kemarahannya itu. Anaknya langsung, buka baju kamu, katanya. Kamu memalukan ayah, percuma ayah tiap hari mendampingi kamu. Tapi ayah udah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, supaya kamu bisa berhasil. Tapi kamu malas-malasan. Akhirnya anak itu disabat habis-habisan dengan gesper sampai berceplak, berbekas di sekujur tubuhnya, menimbulkan luka. Tapi yang luka itu bukan cuma luka yang tergores, istilah yang tercetak, ada luka hati yang mendalam sampai dia dendam kepada ayahnya. Bahkan dia sengaja berapa kali mau bunuh diri supaya ayahnya menyesal, supaya ayahnya tidak mendapatkan keinginannya, mendapatkan medali emas melalui dirinya. Satu lagi, contoh ketika bagaimana kita bisa membangkitkan kemarahan daripada anak kita. Kita mungkin kenal Adolf Hitler. Adolf Hitler dia terkenal karena dia membasmi 6 juta orang Yahudi. Mungkin sebagian dari kita tidak tahu, atau mungkin hanya sebagian yang tahu bagaimana dia bisa punya dendam kesumat kepada orang Yahudi. Karena ketika kecil ayahnya adalah seorang Yahudi, dia melihat ayahnya begitu bengis di dalam memperlakukan, di dalam menganiaya ibunya, sehingga dia ketika membela pun dia tidak punya daya, sehingga itu menimbulkan dendam di hati Adolf Hitler. Makanya dia bilang, saya bisa membunuh semua, saya bisa membunuh semua orang Yahudi. Saya bisa memusnahkan semua orang Yahudi di dunia ini, tapi saya meninggalkan beberapa dari mereka hidup, sehingga Anda akan tahu mengapa saya membunuh mereka. Jadi itulah akar kepahitan. Jadi kita sebagai orang tua yang dipercaya Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang dipercaya untuk mendidik anak. Jangan sampai gara-gara kita salah mendidik anak kita, bukan saja menimbulkan akar kepahitan yang merugikan keluarga kita, tapi juga merugikan orang lain. Seperti yang dialami oleh Adolf Hitler. Dia begitu benci kepada orang Yahudi. Nah, sebagai penutup, inilah menjadi ayah adalah tugas penting, paling penting bagi seorang laki-laki. Tidak terkecuali bagi apakah dia seorang presiden atau CEO perusahaan terbesar dunia sekalipun.
tugas ini memposisikan kita sebagai sosok figur yang benar-benar dibutuhkan. Masa depan diri sendiri, baik kita, keluarga kita, bahkan seluruh masyarakat tergantung pada tugas yang kita lakukan sebagai seorang ayah. Ada lagi satu lagi pendapat dari Kathy Davis yang saya kutip. 100 tahun dari hari ini tidak ada artinya, tidak peduli berapa banyak jumlah rekening uang Anda yang ada di bank, jenis rumah yang Anda tinggali, jenis atau merek mobil yang Anda kendarai atau miliki. Tapi dunia akan menjadi berbeda ketika Anda menjadi orang yang penting dalam kehidupan seorang anak. Demikian firman Tuhan, dan kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Terpujilah. Terima kasih hambanya Pak Ivan atas kebenaran firman Tuhan-Nya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Saya kali yang mancing kali ya. Kalau Pak Cuncun gimana Pak? Ada yang mau ditanyakan Pak dari khotbah Pak Ivan? Iya, luar biasa sih. Cuman kadang gimana ya? Kenyataan suka beda Pak gitu. Maksudnya kita mau didik anak atau mau ini ya, kayak saya lah sekarang ada baby gitu. Saya ngurusnya itu kewalahan, kurang tidur. Jadi kesabaran saya tuh rada gimana gitu Pak. Padahal kita yang namanya anak ya, kita mau yang terbaik lah. Jadi kadang keadaannya nggak sesuai gitu lah Pak. Itu aja sih. Gimana tanggapan Pak Ivan nih? Ya, memang untuk melakukan apa yang saya khotbah ini kan tadi kan saya juga bilang, saya juga bukan berarti saya mengkhotbahkan ini berarti saya sudah menjadi seorang ayah yang baik bagi anak saya. Saya juga tahap belajar. Makanya kan tadi saya sempat katakan di awal, saya terus terang agak dilema, agak membawakan khotbah ini. Ini istilahnya khotbah yang istilahnya agak ini juga. Di satu sisi saya juga belum secara penuh menjalankan sesuai kebenaran firman Tuhan. Saya juga tahap belajar. Kadang-kadang ada emosi-emosi yang seperti Cuncun katakan. Tiap orang juga mungkin permasalahannya berbeda-beda. Mungkin kalau Pak Cuncun kan tadi kurang tidur. Kalau mungkin kita yang lain pun sama seperti saya. Mungkin cuman berbeda dalam hal masalah yang dihadapi. Kalau Pak Cuncun kan tadi kurang tidur karena mengurus baby, itu akhirnya biasanya orang kurang tidur memang menimbulkan emosi. Kadang-kadang saya pun kadang-kadang kurang tidur bisa emosi. Nah, disitulah kita mesti berhikmat di dalam menyikapinya. Nah, berhikmat itulah yang kadang-kadang nggak gampang, lebih mudah untuk kita ngomongin ya. Maka kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, memang kita tidak mampu. Cuman ya paling tetap kita harus bersandar kepada firman Tuhan. Juga kita ingat justru makanya kenapa kita harus hadir di dalam sesi pertemuan-pertemuan seperti hari ini, Komsel atau FTS, atau mungkin kalau di Full Gospel firman yang member meeting, disitulah kita dengar kesaksian, kita memberi masukan. Mungkin ada hal-hal yang kita tidak bisa lakukan, tapi dari sharing orang lain, kita, oh ternyata dia bisa melakukannya. Nah, tidak ada salahnya kita untuk meniru atau mengaplikasikan apa yang dia sudah berhasil. Karena kemampuan orang kan berbeda-beda, pengalaman orang juga berbeda-beda. Mungkin pengalaman saya belum sampai di situ, tapi ada orang lain yang udah pengalamannya udah sampai di situ. Jadi kita jangan malu atau jangan segan untuk mau belajar dan meniru atau mengaplikasikan apa yang kita dapat dari kesaksian, baik mungkin dari FTS yang kita dengar atau member meeting di Full Gospel. Makanya saya juga usahakan berapa kali tampil, seperti Pak Hindra aja bela-belain katanya kalau ada FTS, karena disitulah kita bukan saja belajar sesuatu ya, kita juga istilahnya mungkin kalau kita nggak pernah ikut itu, kita merasa beban kita yang paling berat. Wah, kayaknya seolah-olah
dia bilang, mungkin ada dulu juga saya bilang, ya kamu sih nggak tahu katanya, Kak, kamu enak ngomong gitu. Padahal kalau kamu di posisi saya belum tentu. Mungkin kita menganggap persoalan kita yang paling berat, tapi kalau dengan kita mendengar pada saat sharing, kayak gini, mungkin sesi tanya jawab atau mungkin di member meeting, oh ternyata ada orang lain yang lebih berat penderitaannya atau kesesakannya dibandingin kita, tapi dia orang bisa lewati itu. Oh bagaimana? Oh ternyata dia mengandalkan Tuhan. Oh karena dia pada saat itu berdoa, berpuasa apa-apa. Nah dari situ kita oh mungkin selama ini kita mungkin kurang berdoa atau kurang berpuasa atau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, atau kita tidak menjadi pelaku firman. Kita sebatas firman itu cuma sebagai pengetahuan aja. Pada saat melakukannya ya kita yang pilih yang cocok aja, yang kita yang istilahnya mungkin tidak menyinggung kita ya kita pakai. Tapi kalau yang kira-kira kayaknya menegur kita nggak mau pakai ya itu firmannya istilahnya. Mungkin ada yang lain bisa menambahkan kali dengan. Terima kasih Pak Ivan. Terima kasih Pak Ivan. Ya Pak Cuncun, ya dari kalau di kita di GB Mission Center itu ada namanya FTS. Jadi free to share itu ibarat kayak Komsel. Jadi di mana di kita itu sharing-sharing. Jadi ya jemaat itu saling menguatkan Pak. Kita jadi cerita tentang ya masalah hidup, ekonomi, baik ngurus keluarga, anak dan segala macam. Jadi itu yang dimaksud dari FTS yang tadi Pak Ivan sampaikan gitu Pak. Ya, tapi kalau mantap. Pak Cuncun nggak perlu khawatir Pak. Kebetulan ada jemaat kami pengurus juga Pak Henry, anaknya baru hari ini lahiran Pak. Jadi. Iya tadi udah dengar anak yang kedua ya. Selamat Pak. Iya kalau begadang itu nggak sendirian Pak. Ingat ada teman gue Pak Henry. Jadi kalau ngantuknya sama-sama Pak. Karena jadi, gini Pak, kebetulan. Ini rencana Tuhan juga atau berkat Tuhan. Anak pertama saya udah 20 tahun, Pak. Udah itu saya jaga. Tuhan bisa kasih gitu. Tuhan kasih lagi 2 tahun yang lalu. Udah itu istri saya juga udah tua. Saya kan udah mau 50 tahun. Saya steril, Pak. Biar pada tahu ini sharing sebenarnya. Habis saya steril, masih dapat lagi 1, Pak. Coba, Pak. Sampai dokternya bilang ini mujizat Tuhan gitu. Jadi kacak nggak ada setahun. Saya dapat 2 baby gitu Pak. Jadi 2019 sama 2020. Nah ini jaga 2 ini dan usia saya kan udah 50 tahun. Maksudnya bukannya apa ya, udah saatnya mungkin udah bisa gendong cucu saya gitu Pak. Nah apalagi situasi lagi gini Pak. Lagi COVID lah, lagi apa, jadi parno gitu Pak. Jadi saya mengalah, saya tidak kerja. Ya memang ada toko sih, mertua saya bisa bantu jaga. Istri saya yang kerja. Jadi selama 2-3 tahun ini full saya yang jaga Pak. Sampai sekarang coba Pak. Itu yang bikin sedikit bete gitu. Intinya Tuhan yang kasih, padahal saya jaga gitu. Dan berkatnya luar biasa gitu. Sekali kasih 2 gitu Pak. Nah, intinya gitu aja Pak. Ya, mantap Pak. Jadi 2 poin Pak. Yang pertama, di saat Bapak lagi kecapean atau apa, ingat yang pertama mukjizat Tuhan Pak. Nggak mungkin nggak ada sesuatu yang tiba-tiba gitu loh. Pasti ada rencana Tuhan. Yang kedua, ada temannya Pak Henry baru brojol juga hari ini. Jadi iya kalau begadang bisa wewen, bro. Udah bangun belum nih? Tidur gitu. Ada teman sparring kan jadi lebih semangat gitu Pak. Iya. Anak lagi ngapain gitu ya? Iya. Mantap. Lu tadi malam tidur jam 4 nih, lu jam berapa? Jam 3 gua gitu. Kemarin jam 5 saya tidur. Jam 5 tuh. Nanti sama Pak Henry nih kita tukeran WA Pak. Tanya-tanya. Iya. Makanya saya terima kasih kalau dukungan-dukungan dari teman-teman kan benar kayak Pak Ivan bilang. Jadi kita sharing-sharing. Kita nggak tahu kan masalah kita, pas kita dengar sharing, masalah orang lain lebih berat daripada saya gitu. Jadi waduh kayaknya masih mending masalah saya gitu. Sebetulnya sih nggak ada masalah. Bagi saya siap, ini tanggung jawab saya. Cuman kadang mengetes kesabaran itu jadi kita stres gitu Pak. Gitu aja. Padahal kalau menurut saya sih masih that's okay lah. Masih oke aja gitu. Saya masih menerima tanggung jawab saya gitu. Mantap Pak. Mungkin selanjutnya satu lagi dari Pak Andi Bukit nih. Biasa Pak Andi paling pertanyaannya bisa di list nih, biasa 10 pertanyaan nih Pak Andi.
Salam. Ya, Halo. Sebenarnya saya nggak ada pertanyaan, Pak, dan sangat cukup jelas lah ya. Nah, kalau untuk apa namanya mendengar apa segala macam itu cukup jelas lah, aman lah itu ya. Nah, cuma dulunya memang susah mempraktekannya ketika belum bertobat gitu ya. Mempraktekkan seperti itu memang susah. Ya, namanya juga belum bertobat ya. Semua pada saat kita belum bertobat ya pasti susah kita mempraktekkannya. Tapi pada saat kita sudah bertobat, Roh Tuhan hadir di dalam diri kita, ya, segala sesuatunya ternyata gampang banget. Itulah untungnya dekat sama Tuhan, gitu ya. Nah, ketika Tuhan itu hadir di hidup kita, bukan lagi kita yang berkata-kata, bukan lagi kita yang berbuat, bukan lagi kita yang bekerja, tapi ada tuntunan Tuhan. Wah, enak banget gitu. Gitu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin sebagai penutup dari gembala kita Pak Yabes Marbun, ada yang mau ditambahkan atau gimana Pak? Ya, terima kasih khotbahnya Pak Ivan. Biasanya Pak Ivan selalu semangat ya. Satu aja pesan dari saya. Tugas seorang orang tua itu ya, yang harus kita pahami adalah membawa anak kita kepada Tuhan dan memberikan teladan kepada anak kita bahwa kita mengasihi Tuhan. Ada nanti waktunya kita sudah tidak bisa lagi menunjukkan keteladanan itu. Ada nanti waktunya kita udah nggak bisa lagi ngajakin mereka ibadah. Ada nanti waktunya kita udah nggak bisa bilangin dia lagi untuk datang sama Tuhan. Ada nanti waktunya kita udah nggak bisa kasih tahu lagi dia sama dia bahwa Tuhan itu baik. Kalau kita terlambat. Nah makanya dari sekarang ya ini yang harus kita prioritaskan. Ya, selagi kita masih punya anak-anak, kita tunjukkan keteladanan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita tunjukkan keteladanan kepada anak kita rajin ke gereja. Kita tunjukkan sama anak kita bahwa kita melayani. Kita tunjukkan sama anak kita bahwa kita baca Alkitab. Anak kita mesti lihat kita baca Alkitab. Anak kita mesti lihat kita berdoa. Karena apa? Karena itu keteladanan. Nanti ada waktunya kalau kita nggak lakukan itu sekarang. Ada waktunya kita sadar, oh iya, ya, anak kita udah mulai bermasalah, punya problem, terus kita coba cari jalan keluar tuh bawa kepada Tuhan, udah telat. Atau yang kedua, akhirnya jadi orang yang perkenalkan Tuhan sama dia. Nah, jangan jadi, artinya gini, saya nggak bilang bahwa dahulukan Tuhan dibanding anak, atau dahulukan ibadah dibanding anak. No, saya nggak bilang itu. Tapi, dalam rangka beribadahlah engkau sebagai keteladanan untuk anakmu. Datanglah kau ke gereja sebagai keteladanan untuk anakmu. Baca Alkitablah engkau sebagai keteladanan untuk anakmu. Berdoalah engkau sebagai keteladanan untuk anakmu. Karena Alkitab berkata dalam 3 Yohanes, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada melihat anak-anaknya berbuat kebenaran. Hati-hati lu, kalau dari sekarang kita nggak, maksud saya gini, jangan sampai contoh nih, kita nggak ke gereja gara-gara anak. Kita nggak ke gereja gara-gara ngurus keluarga. Kita nggak baca Alkitab gara-gara kita punya tugas sekeluarga. Jangan. Bukan gitu cara berpikirnya. Cara berpikirnya adalah kita ke gereja, kita baca Alkitab, kita berdoa supaya kita tunjukkan keteladanan buat anak kita. Orang Israel, orang Yahudi, anak mereka umur 12 tahun wajib mereka bawa ke bait Allah untuk diajari firman Tuhan. Ya. Dan yang bawa itu harus bapaknya. Nah, jadi ini penekanan saya. Ya, kita sebagai orang tua, ya, kalau masalah kerja, nggak usah kau yang ngajarin. Nanti dia berjuang di pekerjaan dia. Kalau masalah kepintaran, nggak usah kau yang ngajarin. Ada gurunya nanti yang ngajarin. Masalah hidup, ya, banyak yang akan ngajarin dia selain kita. Karena nanti mungkin umur-umur beranjak dewasa atau beranjak remaja, dia akan lebih banyak di luaran sana. Ya, nah dari sekarang nih, mumpung kita punya banyak waktu, tunjukkan sama anak kita bahwa kita berdoa. Dia mesti lihat bapak gua berdoa, dia mesti lihat bapak gua baca Alkitab. Dan itu yang saya lakukan sampai sekarang.
Anak saya kalau setiap kali khotbah, saya usahakan anak saya lihat saya. Jadi anak saya tahu, papi lagi khotbah ya, papi lagi baca Alkitab ya. Ya malah kadang-kadang dia bilang sama saya, papi kapan lagi khotbahnya? Gitu. Jadi dia tahu apa yang saya lakukan. Jadi dia tahu apa yang saya kerjakan. Ingat, kalau kita miss ini, kita lewat ini, nanti waktunya udah telat. Udah nggak bisa lagi kita ajarin dia bertuhan. Karena tanggung jawab kita untuk bertuhan, untuk agama, itu tanggung jawab orang tua. Yang lain-lainnya, kayak saya ini, ya, saya yang ngajarin saya kepemimpinan bukan bapak saya. Yang ngajarin saya manajemen bukan bapak saya. Pekerjaan saya yang ngajarin, pengalaman saya yang ngajarin. Tapi yang ngajarin saya kenal Tuhan, itu bapak saya. Gitu. Jadi itu yang nggak boleh miss. Itu aja pesan saya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Yabes. Dari Bro Fogen sebagai wakil dari DM, ada yang mau ditambahkan? Ya, shalom semuanya. Kalau dari saya sih cukup, Pak Freddy. Sudah cukup, bukan cukup lagi ya, sangat detail sih penjelasan khotbahnya dari Pak Ivan. Oke, terima kasih. Berarti mungkin saya tutup dalam doa, nanti selanjutnya doa berkat dilanjutkan dengan Pak Yabes. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa kalau kami diberikan kesempatan mendengarkan sharing firman Tuhan dari hamba-Mu Pak Ivan Setiawan ya Bapa, di mana kami memahami lebih dalam mengenai mendidik anak ya Bapa. Memang sesuatu mendidik anak ini tidaklah mudah ya Bapa, tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, lewat campur tangan-Mu dan penyertaan Roh Kudus, memimpin kami, para orang tua, bisa mendidik anak menjadi jauh lebih benar lagi ya Bapa. Tiada yang sempurna sebagai orang tua, tapi penyempurnaan hanya daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga ingin berdoa untuk Pak Cuncun ya Bapak, di mana di usia yang 50 tahun ini ya Bapak, masih berjiwa muda ya Bapak. Dia masih dikasih kesempatan oleh-Mu untuk mendidik anaknya ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, pasti ada maksud yang indah yang Engkau berikan untuk kelahiran dari anaknya Pak Cuncun ini ya Bapak. Berikan kesehatan untuk Pak Cuncun dan istri dan keluarga, dan berikan kesehatan untuk anak-anaknya Bapak. Berikan sukacita di dalam keluarga ini, dan penyertaan-Mu sempurna di dalam keluarga ini ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Pak Andi Bukit dan keluarga ya Bapak. Berkati Pak Andi Bukit dan keluarga ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna di dalam keluarga ini, dan berikan damai dan sukacita di dalam keluarga ini ya Bapak. Bapak, begitu juga dengan Pak Ivan Setiawan Tuhan yang membawakan khotbah pada hari ini ya Bapak. Berkati Pak Ivan ya Tuhan. Tambahkan di dalam hal kemampuan dia mendapatkan ilham daripada-Mu ya Bapak. Berkati juga di dalam keluarganya, di dalam memimpin keluarganya Tuhan. Dan juga ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk Bro Fogen dan istrinya Bapak. Tambahkan sukacita dan berikan kesehatan yang berlimpah daripada-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna untuk keluarga ini ya Tuhan. Dan juga untuk teman-teman sekalian yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus dan penyertaan sempurna di dalam keluarga kalian ya Bapak. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur ya Bapak. Dan haleluya, amin. Selanjutnya Pak Yabes. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Aminkan segala perkataan berkat yang Kau dengarkan hari ini. Berkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah dimanapun kau berada, dan kau akan menjadi berkat dimanapun kau berada. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, penyertaan dari anaknya Yesus Kristus, kekuatan persekutuan manis daripada Roh Kudus akan membuat kita paham, mengerti, mendidik anak di dalam Kristus, sehingga anak-anak kita mencintai Tuhan. Mulai hari ini, besok, sampai Tuhan datang untuk kali kedua. Yang percaya sama-sama katakan, Amin. Amin. Terima kasih Pak Cuncun. Ya, thank you Pak. Thank you Pak Ivan. Thank you Pak Pak Gembala. Pak Yabes. Terima kasih Pak. Thank you. Thank you. Terima kasih. Yo.